Setiap suara dari dalam hutan, geng, entah itu ranting patah atau hembusan angin, bikin semua orang terdiam, geng. Yang ikut dalam pendakian ini adalah 119 orang dan korban meninggal sebanyak 16 orang. Tragedi pendakian Gunung Lawu 1987 adalah sejarah paling kelam dalam pendakian gunung di Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah kenapa korbannya bisa sebanyak ini? What's up cuy, ketemu lagi kita cuy. Hari ini aku mau cerita kisah pendakian paling memilukan dalam sejarah pendakian gunung di Indonesia. Kenapa bisa dibilang paling memilukan, geng? Karena korbannya nggak sedikit, geng. Korban meninggalnya total 16 orang. Bayangin, geng. 16 orang meninggal saat pendakian di Gunung Lawu itu. Ini treknya yang sulit, cuacanya yang buruk, atau kenapa kok bisa sebanyak itu korbannya? Nanti kita bahas juga gimana mereka bisa bertahan nggak makan selama berhari-hari, geng. Termasuk kenapa rombongan sebesar ini 119 orang bisa tersesat. Cerita ini berawal dari Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngurki Solo, geng. Pondok ini punya tradisi turun-temurun. Sebelum liburan akhir tahun, sebelum pulang ke rumah masing-masing, para santri diajak keluar untuk jelajah alam. Biasanya kan, geng ya, sebelum liburan ada sekolah yang ngadain rekreasi bersama atau jalan-jalan, ya kan? Tapi ini bukan sekedar rekreasi doang, geng. Kegiatan ini memang udah bagian dari programnya pondok. Tujuannya supaya para santri bisa lihat langsung keindahan alam, utamanya sekaligus belajar tadabur. Apa itu tadabur, geng? Tadabur adalah merenungi kebesaran Allah melalui ciptaannya. Ya, ciptaannya adalah salah satunya ya alam itu, geng. Di sini, pihak pondok memilih Gunung Lawu untuk program jelajah alam tahun itu. Pagi itu, geng, pihak Pondok Pesantren Al-Mukmin udah nyiapin segala kebutuhan untuk kegiatan berkemah di Gunung Lawu. Perbekalan yang dibawa lumayan banyak ya, mulai dari uang, peralatan berkemah, bahan makanan, sampai beras 200 kg, geng. Nah, semua itu diangkut pakai 2 truk bareng-bareng sama rombongan yang terdiri dari 119 orang. 119 orang ini siapa aja, geng? Ada 3 ustadz, ada 5 pembimbing senior, 1 karyawan, dan 110 santri. Rombongan berangkat pada Senin pagi 14 Desember 1987, geng. Rencananya mereka bakal ada di Gunung Lawu selama 4 hari dan balik lagi ke pondok hari Kamisnya, geng, 17 Desember 1987. Agendanya cuma 4 hari aja di Gunung Lawu tuh, geng. Supaya kegiatan lebih teratur, para santri dibagi ke dalam 5 kelompok, geng. Setiap kelompok didampingi ustadz sebagai pengawas dan pembimbing, ditambah santri senior yang bertugas sebagai koordinator masing-masing regu. Sekarang kita masuk ke suasananya, geng. Pagi itu nggak kayak hari-hari belajar biasanya, geng. Suasana pondok ini riuh banget. Terutama di halaman pondok ya, udah penuh sama santri-santri. Santri-santri ini baris rapi sambil bawa perlengkapan masing-masing, geng. Sementara itu, 2 truk yang mau ngantri mereka ke Gunung Lawu udah siap di depan. Satu persatu, naiklah para santri ini dengan riang gembira, geng. Truk perlahan ninggalin Pondok Ngurki. Tujuannya itu, geng, ke Tawangmangu dulu. Karena rencananya bakal ada ganti kendaraan di situ. Nah, jarak dari Ngurki Solo ke Tawangmangu itu kan sekitar 40 km. Jadi, perjalanannya ini bakal memakan waktu sekitar 1 jam 15 menitan. Jam 10 pagi, rombongan pun sampai di Tawangmangu, Karanganyar, geng. Santri-santri ini turunlah dari truk, ya kan. Nuruni barang-barang bawaan, nuruni perlengkapan-perlengkapan juga. Ganti kendaraan, geng, yang lebih kecil, karena perjalanan ke depan nanti bakal lebih banyak lewatin jalan-jalan sempit dan menanjak. Jadi, pindahlah mereka ke 1 Colt Isuzu dan 4 Colt diesel. Pakai pickup mereka jadinya, geng. Totalnya ada 5 pickup yang bakal nganterin mereka ke atas. Udah selesai mindahin barang, peralatan, naiklah lagi satu persatu para santri ini dan rombongan ke pickup, ya kan, geng. Berangkat lagi lah dari Tawangmangu, naik ke atas. Nggak lama-lama banget, geng, sampailah mereka di bumi perkemahan Mojosemi pas jam 11 siang. Meskipun udah siang, geng, tapi kalau di pegunungan suasananya tetap kayak pagi, geng, ya kan? Dingin, banyak kabut, wah, seru lah, apalagi rame-rame sama kawan-kawan, ya kan? Oke, begitu turun dari pickup, anak-anak bergegas nurunin barang-barang bawaan lainnya, geng, kayak beras, peralatan masak, tenda, sampai logistik lain yang sebelumnya udah disiapin di pondok. Nggak pakai lama, mereka mulai bagi tugas, geng. Sebagian mendirikan tenda, sebagian nyiapin dapur darurat, dan beberapa ngatur posisi logistik supaya lebih gampang digunain selama berkemah. Totalnya ada 6 tenda yang didirikan, geng. 3 tenda untuk para santri, 1 tenda untuk para ustadz, dan 1 tenda lagi untuk keperluan dapur. Hari pertama lebih banyak digunakan untuk persiapan dulu, geng. Begitu semua tenda udah berdiri rapi, ustadz pun ngajak para santri untuk istirahat sambil makan siang bareng dari bekal yang dibawa, geng. Sore harinya, mereka melakukan tadabur alam ringan. Santri duduk melingkar, dengerin ceramah singkat sambil nikmati pemandangan, geng. Ustadz ngingetin lagi kalau tujuan utama kegiatan ini bukan cuma rekreasi, bukan cuma mendaki, tapi juga
mengenal kebesaran Allah melalui ciptaannya. Pagi hari setelah sholat subuh, para santri kembali dibagi sesuai kelompok atau regu yang sama, geng. Seperti saat berangkat dari pondok ya. Begitu matahari mulai naik, geng, sekitar jam 7 pagi, ekspedisi resmi mulai dimulai. Mereka cuma bawa perlengkapan ala kadarnya, geng. Pakaiannya, mereka cuma pakai kaos sama celana aja. Nggak ada jaket atau perlengkapan khusus mendaki gitu, nggak ada. Bekal untuk makan juga seadanya, geng. Cuma nasi sama ikan asin, mie instan, air putihnya juga cuma bawa 3 liter, geng. Sama tambahan P3K untuk jaga-jaga. Tiap santri cuma dapat jatah makan sekali, geng. Karena memang rombongan mereka udah diwajibin kembali ke perkemahan pada jam 3 sore. Jadi nggak lama-lama di atas, geng, sebenarnya. Rombongan santri kemudian dibagi menjadi 2 arah, regu 1, 3, dan 5 diarahin untuk menyusup jalur sebelah kanan dari perkemahan. Sementara regu 2 dan regu 4 mengambil jalur sebelah kiri. Tugas utama mereka waktu itu menyusuri jalur hutan sambil membuka jalur pendakian, ya geng ya. Jadi bukan lewat jalur yang udah ada, mereka bikin jalur baru. Jadi ya bener-bener lewat hutan dan semak yang tinggi-tinggi gitu perjalanannya, geng. Sambil mendaki, sambil bawa golok juga buat nebasin ranting kecil, ya kan. Terus buat babatin semak-semak. Terus yang udah dibabat, ya kan, disingkirin sampai bentuk jalan setapak gitu. Ustadz Jamaluddin selaku koordinator umum udah nekalin dari awal. Tujuan mereka bukan sampai puncak. Yang paling penting adalah santri bisa belajar, menjelajah, kemudian kembali dengan selamat ke tenda tepat waktu di sore hari. Sekitar tengah hari, geng, keadaan mulai berubah, geng. Langit yang awalnya cerah, pelan-pelan ditutupi awan tebal, geng. Menurut kesaksian Ustadz Mukhtar Triharimurti, seorang guru SMA Al-Islam satu Surakarta yang saat itu juga ikut berkemah di Gunung Lawu, pada hari Selasa, 15 Desember 1987, langit tiba-tiba berubah drastis, geng. Siang yang harusnya terang benderang, mendadak gelap pekat, geng. Padahal waktu itu masih siang, geng, suasananya. Tapi suasananya udah gelap banget. Sampai para santrinya harus pakai senter untuk bantu nerangi jalan mereka. Nah, supaya nggak terpisah dan tetap tahu posisinya masing-masing, mereka saling bersaut-sautan dengan pekikan takbir, geng. Allahu Akbar, gitu. Allahu Akbar. Suara takbir itu jadi tanda komunikasi antara guru untuk mastiin kalau mereka masih berada di jalur yang benar. Di luar dugaan, rombongan yang harusnya udah balik ke perkemahan jam 3 sore, geng, justru baru sampai jam 6 maghrib, geng. Udah telat 3 jam itu mereka, geng. Satu persatu regu mulai berdatangan. Regu 1 muncul lebih dulu, terus disusul regu 4, dan terakhir regu 5 yang baru sampai sekitar jam setengah 9 malam, geng. Mereka bilang kalau sepanjang perjalanan tadi hujan lebat dan kabutnya itu tebel banget, jadi nggak kelihatan apa-apa di depan. Malam itu, suasana di perkemahan jadi kacau, geng. Awalnya, para ustadz sama santri senior ini masih berusaha tenang. Mereka mikir mungkin regu 2 dan regu 3 cuma terlambat bentar karena hujan dan kabut, ya kan. Tapi waktu jarum jam terus bergerak melewati jam 9 malam, terus masuk ke jam 10 malam, dan sampai tengah malam 2 regu itu belum juga muncul. Rasa cemas pun mulai berubah jadi panik, geng. Semua orang kepikiran, semua orang nungguin. Setiap suara dari dalam hutan, geng, entah itu ranting patah, atau hembusan angin, bikin semua orang terdiam, geng. Mereka berharap kalau itu langkah kaki regu yang hilang. Tapi sampai menjelang subuh, yang mereka tunggu-tunggu nggak datang juga, geng. Regu 2 ngelewatin perjalanan yang super berat, geng. Dari tadi siang, Gunung Lawu udah diguyur hujan deras. Bener-bener deras, geng. Nggak berhenti intensitas hujannya selama berjam-jam. Ditambah kabut juga, bikin jarak pandang itu nggak ada, geng. Gelap gulita sama sekali, geng. Bahkan senter yang mereka bawa pun nggak bisa nembus kabut. Bayangin, geng. Nggak nampak kalau disorotin ke depan itu. Ya akhirnya apalagi bisa dilakukan selain jalan pelan-pelan sambil nengok ke bawah, geng. Kayak mana, geng? Nengok ke depan nggak mungkin bisa, kan? Air hujan itu udah kayak nabrain muka kita, mata kita, gitu. Ditambah senternya pun nggak bisa nyorot ke depan. Karena terus kalang kabut dan medan yang makin terjal, geng. Rombongan ini pun kesulitan menemukan jalan pulang ke perkemahan alias nyasar, geng. Sampai akhirnya sekitar jam 7 malam, regu 3 mutusin untuk berhenti dan menginap darurat di tengah hutan. Malam itu benar-benar berat buat para santri, geng. Perut keroncongan, kelelahan, ditambah nasi sama mie instan yang mereka bawa pun 16 bungkus semuanya udah habis dimakan dari tadi siang, geng. Gak ada satupun yang bisa tidur malam itu, geng. Kayak mana mau tidur coba, ya kan? Makin malam, angin Gunung Lawu tuh makin kenceng, ya. Apalagi hujan badai kayak gitu, udahlah. Udah baju basah kuyup, ya kan, kedinginan, nggak ada jaket, jas hujan, nggak bawa perlengkapan yang proper satu pun. Alhasil banyak dari anak-anak santri yang akhirnya kena hipotermia. Untungnya di kelompok itu ada Slamet Jafar yang punya pengalaman di bidang medis. Dialah penolongnya di saat-saat genting itu, geng. Dirawatnya kawan-kawannya kena hipotermia tuh, geng.
disuruhnya dempet-dempetan ya kan, biar hangat ya kan. Terus untungnya juga si Jafari bawa remason, geng. Diusap-usapin lah ke badan kawan-kawannya. Pakai satu botol kecil balsam itu, si Jafar ini bisa nolong 5-6 anak sekaligus, geng. Kawan-kawan yang kena hipotermia pun berhasil sembuh. Akhirnya, Rabu 16 Desember 1987, cahaya tipis matahari mulai menembus kabut tebal, geng. Meskipun hujan masih mengguyur, Regu 2 berusaha bangkit, geng. Nekat mereka lanjutin perjalanan dengan pakaian yang basah kuyup gitu. Usahain terus jalan meskipun nggak ada tenaga lagi, geng. Karena memang nggak ada makan, ya kan. Sama sekali dari kemarin nggak ada makan. Tujuannya waktu itu, pokoknya gimana caranya bisa balik ke perkemahan atau keluar dari hutan Lawu sebelum gelap, geng. Jadi setelah berjam-jam menyusuri hutan dalam keadaan lapar dan kedinginan, sekitar jam 8 pagi, mereka menemukan sebuah sungai, geng. Nggak pakai mikir, mereka yang dari tadi malam nahan haus itu langsung nyerbu sungai, geng. Minum air sungai sepuasnya. Ada juga yang ganjel perut mereka dengan makan tumbuhan di sekitar situ, geng. Mereka pada makanin tumbuhan bilung, geng, yang ada di sekitar sungai itu. Sialnya, tanaman bilung yang mereka makan itu malah bikin mulut dan lidah mereka perih, geng. Tapi hati mereka udah sedikit tenang karena ketemu sungai waktu itu, geng. Meskipun bibir sama lidah mereka perih, sungai itu bawa harapan baru, geng. Mereka udah kayak nemuin cahaya di kegelapan itu. Tanpa ragu, mereka pun lanjutin perjalanan dengan ngikutin aliran sungai itu. Hingga akhirnya mereka melihat sebuah pipa selang air, geng. Makin seneng lah mereka, geng. Karena tandanya jelas, pipa air itu pasti mengarah ke pemukiman warga, ya kan? Nggak mungkin kemana-mana lagi. Teruslah mereka jalan ngikuti jalur pipa itu. Dan bener aja, sekitar jam 10 pagi, akhirnya Regu 2 tiba di perkemahan Mojosemi, geng. Langsung jatuh ke tanah mereka, geng. Disambut sama semua santri di perkemahan itu, langsung dikasih air sama makan mereka, geng. Ganti baju, dirawat. Para ustadz sedikit tenang karena Regu 2 udah kembali. Tapi masih ada satu yang di pikiran mereka, yaitu Regu 3, geng. Karena hingga hari itu Regu 3 belum balik juga. Satu-satunya Regu yang belum sampai di perkemahan ya Regu 3 itu, geng. Di mana Regu 3, geng? Oke, langsung aja kita masuk ke Regu 3. Regu 3 memulai perjalanan sejak Selasa 15 Desember 1987 dengan perasaan semangat dan ceria, geng. Gak kayak Regu 2 yang balik arah pas hujan turun. Regu 3 ini meskipun diguyur hujan dan cuacanya makin mencekam, mereka pantang mundur, geng. Jiwa petualang mereka malah makin berkobar. Saking semangatnya, gak terasa udah kejauhan, bahkan makin deket sama puncak Gunung Lawu, geng. Udah dikit lagi mereka sampai puncak, bayangin. Tapi karena cuaca makin gak kondusif, sebelum sampai puncak, Ustadz Abdul Wahab, pengawas yang ikut dalam rombongan, nyuruh putar balik dan turun ke perkemahan. Ayo, semuanya turun, putar balik. Gak bisa sampai puncak kita, gak bisa dipaksain, kata Ustadz Abdul Wahab. Jadi gini, geng, pas mereka udah bisa lihat puncak Lawu, ternyata jam udah nunjukin pukul 3. Padahal seharusnya di jam segitu mereka udah harus sampai lagi di perkemahan, geng. Bukan malah baru deket puncak. Artinya mereka udah kelewat sore buat turun. Tapi karena memang udah terlanjur, ya udah mereka pun turun dari dekat puncak itu jam 3 sore, geng. Kondisi badai pula, udah gelap banget situasinya di atas itu, geng. Regu 3 yang jumlahnya 24 orang ini pelan-pelan turun ke bawah, lewati bukit, lewati lereng yang curam banget, geng. Licin juga. Masuk jam 5 sore, hujan yang tadinya deres, dari tadi udah deres nih ya kan, kayak bukannya dia malah berubah jadi badai, kayak hujan ditambah angin jadinya ya kan, suara angin menderu-deru ditambah sama gemuruh petir lagi di atas. Cahaya lampu senter yang jadi satu-satunya penutup pun bergetar-getar karena tangan mereka ini udah gigil, nggak sanggup mereka nandingin tuh, geng. Di tengah derasnya hujan dan kabut yang mulai nutupi pandangan, setiap anggota cuma bisa berharap mereka nggak nyasar lagi, geng. Sementara malam udah bener-bener gelap gulita. Jarak pandangnya udah bisa dibilang nggak ada lagi. Gelap total. Kayak mana ya kan? Badai, kabut. Lihat kondisi kayak gitu, lihat cuaca kayak gitu, lihat jam tangan juga udah jam 7 malam. Ustadz Abdul Wahab akhirnya ngajak anak-anaknya untuk berhenti bentar. Berlindunglah mereka di bawah pohon besar, geng. Ya, meskipun pohon itu nggak bisa nahan hujan karena memang deras sekali hujannya, geng. Tapi situasi saat itu memang udah nggak mungkin untuk jalan lagi. Dengan pakaian seadanya yang basah kuyup nempel di kulit itu, mereka pun meringkuk kedinginan. Tangan gemeteran, nekuk lutut, geng. Nafas berat, mata sayu, bibir udah berubah jadi biru, yang ditambah perut kosong, kelaparan juga. Dalam kondisi menggigil setengah sadar, mereka cuma bisa saling ngerapatin badan supaya nambah hangat dikit-dikit lah, geng. Bahkan mereka nggak yakin bisa bertahan atau nggak sampai pagi, geng.
untungnya, geng, meskipun tubuh mereka udah nggak kuat lagi, mereka masih bisa bertahan sampai pagi. Karena banyak para santri yang mulai jatuh sakit, Ustadz Abdul Wahab menyuruh beberapa anak untuk turun nyari bantuan, geng. Sekitar 13 anak pun turun gunung. Mereka berpencar, ada yang lewat jalur A, ada yang lewat jalur B, sementara yang lain tetap berkumpul sama Ustadz Abdul Wahab dan pembimbing mereka, Humaydi, dalam keadaan lemah dan sakit. Akhirnya, pucuk dipinta ulang pun tiba pada hari Rabu 16 Desember 1987 sekitar jam 11.30 siang. Sebagian anak yang dikirim tadi berhasil tiba di perkemahan, geng. Sebagian yang lain kemana, geng? Ternyata yang lain ini nyasar di pemukiman warga, tapi tetap selamat mereka, ditolonglah mereka sama warga setempat. Di situ mereka bilang ke warga kalau kawan-kawan tersesat di atas. Sementara yang nyampe di perkemahan tadi juga langsung laporan ke Ustadz, lapor mengenai kondisi yang terjadi dengan kawan-kawannya Regu 3 di atas, geng. Setelah itu, Ustadz Jamaluddin yang jadi pimpinan perkemahan langsung cepat-cepat bikin tim penyelamat untuk jemput kawan-kawan Regu 3 yang dikabarkan dalam kondisi kurang baik, geng. Jam 1 siang, berangkatlah 15 santri buat naik ke atas, geng. Tapi sampai jam 4 sore, Regu penolong masih belum juga menemukan hasil, geng. Selain karena kelelahan, medan itu juga sangat sulit, geng. Licin, ya kan. Ditambah anggota Regu 3 yang laporan tadi malah lupa jalan arah ke tempat kawan-kawannya di atas, geng. Lupa dia, geng. Sekitar jam setengah 6 sore, 16 Desember 1987, tim penolong akhirnya dapat hasil. Mereka nemuin jejak Regu 3 yang dari tadi pagi nunggu bantuan, geng. Tapi pas ketemu, mereka shock. Semuanya kaget setengah mati, geng. Ternyata 8 orang udah meninggal di tempat, geng. Ya Allah, 8 orang meninggal, geng. Gak jauh dari situ ada 4 orang lagi yang tergeletak, lemah. Masih hidup mereka, tapi dalam kondisi hipotermia parah. Yang bikin makin sedih, mereka ini meninggal dalam posisi meringkuk, saling tindihan, geng. Bertumpuk gitu, ya Allah. 4 santri yang kritis langsung diganti pakaiannya dengan pakaian kering. Di pakaian jaket itu dikasih makanan sama minuman, geng. Tapi yang mengejutkan adalah Humaydi sama Ustadz Abdul Wahab nggak ada di lokasi, geng. 2 pembimbing ini nggak ada di tempat. Pertanyaannya adalah kemana mereka, geng? Dan apa yang terjadi sehingga mereka ninggalin anak-anak santri yang lagi kritis ini? Tapi waktu itu tim penolong belum kepikiran nyari Humaydi sama Ustadz Abdul Wahab, geng. Fokus utama cuma nyelamatin 4 santri ini aja. Tapi masalahnya mereka nggak bawa tandu. Sementara tenaga juga udah pada habis, geng. Banyak dari anggota tim penolong yang pingsan dan nggak kuat lagi untuk jalan. Alhasil, karena kondisi dan situasinya udah terlalu parah, mereka akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain selain nunggu sampai besok pagi buat minta bantuan yang lebih besar, geng. Mereka pun mendirikan tenda di situ, ngumpul di dalam tenda bersama-sama, geng, 15 orang santri dan tim penyelamat plus 4 santri yang kena hipotermia tadi. Sementara jenazah kawan-kawannya udah meninggal dirapikan di luar, ditutupi pakai kain tenda. Di tengah-tengah suasana sedih dan mencekam malam itu, geng, ada satu kisah yang sangat menyayat hati. Waktu itu, Jafar dari tim penolong lagi memangku kepala Amin Jabir yang udah kritis berat, geng. Dalam kondisi lemah, Amin sempat ngomong beberapa kata wasiat terakhirnya. Dia nitip kata untuk orang tuanya, geng. Minta supaya orang tuanya bisa ngerelain dan memaafkan kesalahannya. Terus dia juga nitip pesan ke Jafar, geng, untuk lunasi utangnya di bank pesantren sebesar Rp5.000, pakai uangnya sendiri di lemari kamar asrama yang jumlahnya Rp45.000. Kira-kira kayak gini ngomongnya, geng. Relain aku ya Pak Bu, aku minta maaf buat semua kesalahanku, maafin aku nggak bisa pulang. Terus ngomong ke Jafar, Par, tolong lunasi utangku di bagian kesantren ya, utangku 5.000 Par, uangku ada 45.000 di lemari asrama, tolong ya Par, makasih Par. Setelah itu Amin Jabir mulai memejamkan mata dan meninggal di pangkuan Selamat Jafar, geng. Tinggal 3 santri lagi yang masih kritis. Malam itu para regu penolong menghabiskan malam bersama 9 jenazah kawannya di bawah rintik hujan. Besok paginya, geng, Kamis 17 Desember 1987, 2 dari 3 santri yang kritis ternyata udah meninggal dunia, geng. Ya Allah, jadi total korban saat itu ada 11 orang. Nah, pagi itu, geng, sebagian santri dari tim penolong turun, nyari bantuan yang lebih besar lagi untuk bisa membawa semua jenazah turun, sekaligus nyari Ustadz Abdul Wahab dan Humaydi yang masih belum ketemu di sekitar lokasi, geng. Karena memang peralatan dan kekuatan mereka tidak memungkinkan untuk melakukan evakuasi sendiri, geng. Sementara sebagian santri lainnya tetap tinggal di lokasi untuk menjaga jenazah kawan-kawannya. Begitu beberapa regu penolong kembali lagi ke perkemahan Mojosemi pada Kamis 2 Desember 1987.
Terlihat tim SAR udah siap dengan armadanya untuk memulai penyisiran dan evakuasi, geng. Tepat jam setengah 2 siang, pihak Perhutani Magetan ngabarin ke kantor Yayasan Pondok Pesantren Al Mukmin Nurki soal musibah yang terjadi. Proses evakuasi gelombang pertama yang dilakukan oleh tim SAR berjalan dengan lancar, geng. 11 jenazah berhasil diturunkan. Tim SAR pun lanjut lagi operasi buat menyisir dan mencari para santri pendaki yang tersesat. Tapi rombongan yang hilang masih belum bisa ditemukan, geng. Sementara malam udah semakin larut, serta kondisi cuaca yang semakin buruk, akhirnya evakuasi dihentikan dan dilanjutkan keesokan harinya, geng. Evakuasi besar-besaran akhirnya dijadwalkan setelah subuh, geng, hari Jumat 18 Desember 1987. Waktu itu Selamat Jafar dipercaya jadi pemimpin proses evakuasi, karena dia bagian dari rombongan santri yang sebelumnya mendaki, sekaligus regu penolong juga. Jadi jelas, sedikit banyaknya tahu rute dan jalur kawan-kawan yang tersesat, dan kebetulan juga dia memang udah sering naik turun Gunung Lawu sebelumnya, geng. Tim SAR bersama dengan ABRI, anak-anak pecinta alam, juga warga sekitar, mulai merangkak naik membelah dinginnya Gunung Lawu, geng. Penyisiran dilakukan, tim pencari berpencar ke jalur-jalur yang berpotensi, tapi masih belum ada jejak atau tanda-tanda. Akhirnya tim SAR memutuskan membuka posko logistik dan mendirikan tenda besar di sekitar ditemukannya jenazah kemarin. Proses pencarian pun dilanjutkan dari posko. Tim SAR mulai bergerak lagi, menyisir satu persatu lokasi, geng. Nggak lama, Selamat Jafar yang berjalan paling depan dikejutkan dengan penemuan jenazah, geng. Ternyata, nggak jauh dari tempat 11 santri yang meninggal kemarin, ada satu jenazah meringkuk di dekat situ, geng. Posisinya ada di bawah pohon. Pertanyaannya adalah, kenapa satu santri ini keluar dari kawan-kawannya? Apa nggak sadar waktu hipotermia atau nyoba turun nyari bantuan? Itu masih nggak ada jawabannya, geng. Dari titik itu, tim SAR dan Jafar lanjutin lagi pencariannya. Mereka terus maju ke depan, sampai akhirnya ketemu dua jenazah yang posisinya saling tindihan, bertumpuk gitu, geng. Gak lama, Usman, santri dari regu penolong yang ikut bergabung dalam tim SAR, menemukan satu jenazah lagi. Posisinya juga nggak jauh dari dua jenazah yang saling tindihan itu, geng. Jadi situasinya itu gini, geng. Aku jelasin lagi ya. Kita ulang lagi, balik ke pertengahan cerita mengenai situasi regu 3. Yang jam 7 malam, Ustadz Abdul Wahab memutuskan berhenti di bawah pohon besar untuk berlindung dari hujan. Mereka kan berhenti di situ, geng, ya. Nggak kemana-mana sampai pagi, ya kan? Oke. Sampai Ustadz Abdul Wahab mengutus 13 orang untuk turun nyari bantuan. Di tempat itulah, geng, di bawah pohon besar itulah, sebagian besar santri meninggal, total 11 orang yang meninggal, termasuk yang sempat kritis ikut meninggal juga. Nah, gak jauh dari situ, satu jenazah ditemukan meringkuk. Gak jauh dari satu jenazah itu, ada dua jenazah lagi saling tindihan. Dan gak jauh dari situ juga ketemu satu jenazah lagi. Jadi, ada 4 jenazah lain yang jaraknya berurutan di luar dari lokasi 11 jenazah di lokasi pohon besar itu, geng. Totalnya ada 15 jenazah ditemukan di sekitaran area pohon besar. Kemungkinannya kalau kayak gini, mungkin waktu itu 4 orang santri nyoba turun nyari bantuan karena teman-temannya udah pada kritis, butuh pertolongan, ya kan? Karena yang di awal diutus nyari bantuan ini nggak balik-balik, tapi entah karena ada badai lagi atau nggak sanggup nahan dingin, akhirnya malah meninggal di situ, geng. Mana di antara mereka nggak ada pembimbing mereka juga, kan? Kemana Ustadz Abdul Wahab dan Kumaidi di kondisi anak santri lagi pada kritis, geng? Nanti kita bahas lengkap. Setelah itu fokus mencari beralih ke Kumaidi dan Ustadz Abdul Wahab yang sampai hari Jumat 18 Desember 1987 masih belum juga ditemukan, geng. Tapi karena sore itu cuaca sama sekali nggak mendukung, hujan turun deras, geng, badai angin kabut nutupi pandangan, ya kan. Pencarian terpaksa dihentikan dan baru dilanjutkan besoknya lagi. Hari Sabtu 9 Desember 1987 dilakukan upacara serah terima jenazah dari Dandim Magetan ke Dandim 076 Sukoharjo. Dari situ, jenazah dibawa beriringan menuju Pondok Pesantren Al Mukmin di Ngeruki. Begitu sampai di pondok, geng, lautan manusia udah memenuhi area, geng. Suasananya penuh haru, tangis orang bersaut-sautan waktu jenazah diarak ke masjid buat disolatkan, geng. Kumaidi masih sempat nyari jalan keluar, geng. Meskipun itu udah hari keempat dia nyasar dan harapannya udah tipis, bahkan sampai Sabtu 9 Desember 1987, dia sama Ustadz Abdul Wahab masih punya tekad kuat buat nyari bantuan untuk nolong para santrinya yang kritis di atas, geng. Tapi sayangnya, malah mereka sendiri yang tersesat. Mereka pasti juga nggak tahu, ya kan, geng, di hari mereka keluar dari bantuan, di hari itu juga 11 santri yang meninggal di tempat, geng. Dan 4 orang santri nyoba mau nyusul mereka juga malah meninggal dunia gak jauh dari lokasi kawan-kawan yang meninggal, geng. Udah 4 hari mereka tersesat di gunung sejak mutusin turun nyari bantuan, geng. Berarti dari hari Rabu, Ustadz Abdul Wahab udah pergi ninggalin santri untuk nyari bantuan.
4 hari, geng, nggak ada makan sama sekali mereka. Nggak ada makan minum. Udahlah baju basah kuyup, kedinginan, ya kan. Tah, kayak mana lah caranya mereka bertahan, geng. Kondisi badan makin drop. Akhirnya, dua orang ini cuma bisa melanjutkan perjalanan sambil merangkak, geng. Karena total udah 5 hari mereka jalan dengan perut kosong, geng. Bener-bener cuma pakai sisa-sisa tenaga yang udah habis saja. Masuk hari Minggu 20 Desember 1987, mereka berdua nggak bisa maju lebih jauh lagi, geng. Minggu sore itu hujan turun deras banget, geng. Badai angin dan kabut pun dengan cepat menutupi hutan lawu. Ustadz Abdul Wahab sama Humaidin akhirnya mutusin merangkak lagi nyari pohon buat berteduh. Gak jauh mereka merangkak, mereka ketemu sungai kecil, geng. Minumlah mereka air sungai itu dan makan tumbuhan seadanya di pinggir sungai itu, geng. Habis itu mereka berdua berteduh di bawah pohon yang cukup besar. Udah di bawah pohon, geng, posisinya. Pas mau geser dikit aja nyari posisi yang lebih aman buat istirahat, musibah datang. Ustadz Abdul Wahab terperosok jatuh sedalam 5 meter dari pinggir pohon, geng. Ternyata di pinggir pohon itu ada jurang, geng. Nggak lihat Ustadz itu, geng. Humaydi cuma bisa dengar suara Ustadz Abdul Wahab teriak, geng. Ya Allah, di bawah. Tapi dia nggak bisa ngelakuin apa-apa, geng. Si Humaydi ini nggak bisa bergerak, dia bahkan dia udah nggak bisa ngeluarin suara lagi dari tenggorokannya, geng. Yang bisa dia lakuin cuma memejamkan mata, berdoa supaya Ustadz Abdul Wahab baik-baik aja di bawah. Paginya, Senin 21 Desember 1987, Humaydi coba ngintip kondisi Ustadz Abdul Wahab yang semalam terperosok, geng. Dia lihatlah ke bawah, dia lihat Ustadz Abdul Wahab udah nggak bergerak sama sekali di bawah situ, geng. Humaydi juga udah pasrah, geng. Meskipun sampai detik itu masih hidup, dia udah nggak punya kekuatan lagi buat gerakin badan. Yang bisa dia lakuin cuma nunggu keajaiban datang atau meninggal dunia di situ, geng. Bener aja keajaiban datang, geng. Pagi itu juga ada beberapa warga yang kebetulan lewat nyari jamur. Ngelihat Humaydi tergeletak di situ, langsunglah ditolong si Humaydi ini, geng. Dikasih air minum, tuh ditanyain pakai bahasa Jawa. Yang kira-kira kayak gini, geng. Kau sama siapa, nak? Aku sama kawanku, Pak. Itu kawanku udah meninggal, Pak. Kata Humaydi, susah apa yang ngeluarin suaranya, geng. Kemudian Humaydi disuapin pakai bekal punya Mbok Sardi, geng. Sementara Pak Sardi dan Pak Parni pergi mencari bala bantuan. Nggak terlalu lama, nggak terlalu jauh, bapak-bapak ini akhirnya ketemu sama wartawan dan tim SAR yang udah lama nyari Humaydi sama Ustadz Abdul Wahab di sekitar situ juga, geng. Segeralah dituntun para tim penyelamat ini ke titik lokasi ditemukannya Humaydi. Dari jarak ditemukannya 15 jenazah lainnya, mereka berdua sebenarnya cuma bisa jalan sejauh 2 kilometer dalam waktu 6 hari, geng. Bayangin, geng, dari lokasi pohon besar tempat berlindungnya para santri yang keris itu, mereka cuma bisa berjalan sejauh 2 kilometer dalam waktu 6 hari, geng. Senin 21 Desember 1997 jam 10 pagi, kedua korban diangkut menggunakan tandu melalui jalan raya Morosewu, geng. Jenazah Ustadz Abdul Wahab langsung divisum di rumah sakit DKT Madiun dan disemayamkan di kediamannya di Madiun. Sementara Humaydi, keajaibannya yang mampu bertahan tanpa makan selama 6 hari itulah yang membuat dia jadi salah satu saksi hidup yang menceritakan sebagian kisah bersejarah ini. Oke, terima kasih kawan-kawan sekalian udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka videonya silahkan di like dan komen gimana tanggapan kalian tentang kisah tragis pendakian gunung kali ini. Kalau kalian suka kontenku, suka apa yang ku bahas, tolong di subscribe ya, geng, supaya kalian nggak ketinggalan video-videoku di konten selanjutnya. Terima kasih, geng.